Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ananda dari kelas B NPM 215020045. Kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan ekonomi makro. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian kebijakan ekonomi makro tersebut. Kebijakan ekonomi makro adalah rencana dan tindakan pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Kebijakan tersebut adalah untuk mencapai target ekonomi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, neraca pembayaran, pekerjaan penuh. Pengertian lainnya yaitu kebijakan ekonomi makro adalah bentuk kebijakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara yang pada prinsipnya bertujuan untuk menstabilkan perekonomian dan menciptakan pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih positif lagi. Nah, kebijakan ekonomi makro pada hal-hal berikut. Yang pertama yaitu menciptakan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara otomatis meningkatkan pendapatan nasional suatu negara. Dengan demikian, kegiatan perekonomian juga akan meningkat dalam jangka panjang. Yang kedua yaitu distribusi pendapatan. Nah, distribusi pendapatan yang lebih merata pada umumnya dianggap sama dengan distribusi pendapatan yang adil. Pemerataan pendapatan merupakan suatu hal yang sangat diinginkan oleh negara, sehingga secara makro kemakmuran masyarakat akan dapat tercapai. Yang ketiga yaitu tingkat inflasi. Kenaikan harga yang berlaku ditekan seminimal mungkin dimaksudkan agar masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan kegiatan ekonominya. Yang keempat ada peningkatan kesempatan kerja. Peningkatan kesempatan kerja artinya suatu kegiatan perekonomian diusahakan untuk dapat menciptakan kesempatan kerja yang tinggi dan harus dijaga supaya tidak timbul pengangguran, karena pengangguran tidak diinginkan oleh suatu negara atau masyarakat. Yang kelima ada peningkatan kapasitas produksi nasional. Nah, kapasitas produksi nasional itu merupakan kemampuan suatu negara dalam meningkatkan produksi nasional yang nantinya akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi suatu negara. Yang keenam ada tingkat pendapatan nasional. Tingkat pendapatan nasional yang tinggi mencerminkan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian mengalami peningkatan, yang akhirnya akan dapat meningkatkan kemakmuran dan pendapatan per kapita suatu negara. Neraca pembayaran luar negeri artinya pemerintah mengusahakan neraca pembayaran internasional agar tidak mengalami defisit dan perusahaan meningkatkan kegiatan ekspor sehingga dapat meningkatkan devisa negara. Yang kedelapan ada kestabilitasan keadaan perekonomian. Kestabilitasan perekonomian yang dicapai dapat berupa kestabilan tingkat pendapatan, kestabilan tingkat kesempatan kerja, dan kestabilan tingkat harga barang yang berlaku di pasar. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang macam-macam jenis kebijakan ekonomi makro dan pengertiannya. Macam-macam kebijakan ekonomi makro yaitu yang pertama ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini bisa disebut sebagai
strategi negara dalam menyesuaikan pengeluaran dengan tarif pajaknya untuk memastikan perekonomian negara berjalan dengan baik. Yang kedua ada kebijakan moneter, yaitu kebijakan Bank Indonesia sebagai bank sentral untuk mempengaruhi penawaran keuangan. Yang ketiga ada kebijakan segi penawaran, bisa kita artikan sebagai meningkatkan efisien kegiatan usaha dalam memproduksi barang. Nah, yang pertama kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal itu juga meliputi langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan dalam pendapatan dan pengeluaran negara dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agen dalam perekonomian atau mempengaruhi jalannya perekonomian. Nah, melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional, tingkat kesempatan kerja tinggi, rendahnya investasi nasional, distribusi pendapatan nasional, dan sebagainya. Nah, kebijakan moneter juga bisa kita jelaskan. Yang pertama yaitu dalam segi kebijakan moneter itu meliputi juga langkah-langkah pemerintah yang dijalankan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia untuk mempengaruhi atau mengubah penawaran uang dalam masyarakat atau mengubah tingkat bunga atau mempengaruhi jumlah uang yang beredar dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran aggregat. Nah, salah satu cara untuk melakukan kebijakan moneter yaitu adalah dengan menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga yang berlaku. Nah, yang ketiga yaitu kebijakan segi penawaran. Nah, kebijakan segi penawaran tersebut meliputi juga atau bertujuan untuk mempertinggi efisien kegiatan perusahaan sehingga dapat menawarkan barang dengan harga yang lebih murah lagi atau dengan mutu yang lebih baik. Kebijakan segi penawaran lebih meningkatkan pada peningkatan kegairahan tenaga kerja untuk bekerja atau dengan mengurangi pajak pendapatan rumah tangga. Nah, peningkatan usaha para pengusaha untuk mempertinggi efisien kegiatan produksinya. Nah, jadi kegiatan segi penawaran itu misalnya ada suatu perusahaan yang sedang memproduksikan suatu barangnya, sehingga barangnya tersebut berjalan lebih lancar lagi, dan barang dia tersebut ditawarkannya dengan harga yang lebih murah lagi dan menstabilkan produksi barangnya dengan lebih baik lagi dan bermutu baik, sehingga suatu barangnya tersebut akan lebih maksimal lagi dan lebih berjalan dengan lebih baik lagi. Nah, dari masing-masing jenis kebijakan tujuannya yaitu yang pertama dari tujuan jenis kebijakan fiskal. Tujuan jenis kebijakan fiskal adalah demi menjaga stabilitas sekaligus mengembangkan kondisi ekonomi negara. Nah, yang kedua ada tujuan kebijakan moneter, yaitu kebijakan diskon, operasi pasar terbuka, dan imbauan modal. Yang ketiga, tujuan jenis kebijakan segi penawaran, yaitu untuk mempertinggi efisien kegiatan perusahaan sehingga dapat menawarkan barangnya dengan harga yang lebih murah atau yang lebih bermutu baik dan lebih baik lagi. Nah, jenis-jenis kebijakan pada masing-masing kebijakan instrumen. Kebijakan pada masing-masing kebijakan. Ada 5 jenis. Yang pertama, kebijakan diskon. Yang kedua, operasi pasar terbuka. Yang ketiga, kebijakan rasio cadangan wajib. Yang keempat, penetapan suku
bangsa acuan. Yang kelima, imbauan moral. Nah, contoh-contoh kebijakan pada masing-masing kebijakan. Contohnya yang pertama ada pelaksanaan kredit langsung oleh Bank Indonesia. Yang kedua ada penyediaan fasilitas overdraft. Yang ketiga ada penerbitan surat utang negara. Yang keempat ada program intervensi rupiah. Yang terakhir ada perbedaan pada masing-masing jenis kebijakan. Nah, perbedaannya yaitu kalau kebijakan fiskal adalah kebijakan yang mengatur pengeluaran dan pendapatan dari suatu negara. Nah, masih pada kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Nah, kebijakan fiskal ekspansif itu merupakan peningkatan belanja pemerintah dan atau penurunan pajak yang dirancang untuk meningkatkan permintaan target dalam perekonomian. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan produk domestik bruto dan menurunkan angka pengangguran. Kebijakan fiskal ekspansif adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah pada saat munculnya kontraksi gap. Nah, yang keduanya yaitu ada kebijakan fiskal kontraktif. Apa sih kebijakan fiskal kontraktif tersebut? Nah, pengertiannya yaitu pengurangan belanja pemerintah dan atau peningkatan pajak dan dirancang untuk menurunkan permintaan target dalam perekonomian. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengontrol inflasi. Kebijakan kontraktif ini adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukan lebih besar daripada pengeluarannya, baik dari politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi ekspansi yang mulai memanas untuk menurunkan tekanan pemerintah. Nah, tujuan kebijakan fiskal tersebut bertujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan pendapatan. Menurut Adiwaran 2008, tujuan kebijakan fiskal antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada peningkatan investasi. Kebijakan fiskal bertujuan untuk meningkatkan dan memajukan laju investasi di sektor swasta dan sektor negara. Selain itu, kebijakan fiskal juga dapat dipergunakan untuk mendorong dan menghambat untuk investasi tertentu. Nah, yang kedua ada peningkatan kesempatan kerja. Untuk realisasi tujuan itu, kebijakan fiskal berperan dalam hal pengelolaan pengeluaran seperti dengan membentuk anggaran belanja untuk mendirikan perusahaan negara dan mendorong perusahaan swasta melalui pemberian subsidi, keringanan, dan lain-lain. Ya. Dengan begitu, terciptanya tambahan lapangan pekerjaan, sehingga dengan adanya lapangan pekerjaan, maka dapat memberikan hal baik bagi masyarakat. Yang ketiga, ada penanggulangan inflasi. Kebijakan fiskal bertujuan untuk mengurangi inflasi. Salah satunya adalah dengan cara penetapan pajak langsung progresif yang dilengkapi dengan pajak komoditi. Sebab pajak seperti ini cenderung menyedot sebagian besar tambahan pendapatan uang terciptanya dalam proses inflasi.
yang terakhir ada peningkatan pendapatan. Nah, kebijakan fiskal yang bertujuan meningkatkan pendapatan terdiri dari upaya peningkatan pendapatan nyata masyarakat mengurangi tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Upaya ini dapat tercipta apabila adanya investasi dari pemerintah seperti pelancaran program pembangunan regional yang berimpang pada berbagai sektor perekonomian. Nah, sedangkan kalau kebijakan moneter, yaitu kebijakan yang mengatur tentang peredaran uang di suatu negara tersebut. Kebijakan moneter diterapkan juga sejalan dengan siklus ekonomi, baik siklus ekonomi yang berkembang pesat maupun siklus ekonomi yang melambat. Nah, berikut ada 2 jenis kebijakan moneter. Yang pertama ada kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif merupakan kebijakan moneter yang digunakan untuk mendorong kegiatan ekonomi. Nah, contohnya salah satunya adalah dengan meningkatkan jumlah uang yang beredar. Yang kedua ada kebijakan moneter kontraktif. Nah, yaitu merupakan kebijakan moneter yang digunakan untuk memperlambat kegiatan ekonomi. Contohnya adalah dengan mengurangi jumlah uang yang beredar. Nah, tujuan dari kebijakan moneter tersebut yaitu kebijakan moneter ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan investasi dari produksi sehingga meningkatkan ekonomi dapat diwujudkan. Kebijakan moneter pentingnya untuk diterapkan karena berhubungan dengan adanya proposisi yang mengatakan bahwa peredaran uang memiliki hubungan yang erat dengan sektor barang dan jasa atau sektor real. Nah, dengan pengendalian jumlah uang yang beredar di masyarakat akan dapat mempengaruhi variabel-variabel ekonomi di sektor real, seperti tingkat harga, inflasi, dan produksi. Nah, yang terakhir yaitu kebijakan segi penawaran. Nah, adalah memasarkan suatu barang atau penawaran suatu barangnya dengan harga yang lebih murah atau dengan mutu yang lebih baik lagi. Nah, di situ kebijakan segi penawaran itu bisa kita alami sendiri. Contohnya adalah contohnya kita memiliki suatu usaha. Nah, kita memiliki suatu usaha, contohnya seperti adanya suatu barang produk kita dan kita memasarkannya kepada toko-toko lain atau orang-orang lain, sehingga suatu barang kita dapat lebih meningkat lagi dan lebih dikenal oleh orang banyak. Dan ya, di situ kita pertama menawarkan harga yang cukup harganya cukup lebih murah, tapi kualitasnya lebih baik dan lebih bagus, sehingga produk kita itu lebih dikenal seseorang. Nah, dengan produk itu kita juga memiliki produk yang lebih bermutu baik. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan salah, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.